Baik, sudah muncul Bapak-Bapak, Ya, Pak sudah Ibu. betul. Oke. Ya, berikut mungkin izin untuk saya menyampaikan presentasi. Sebetulnya temanya mungkin lebih ke overview terkait EPC company ya di dalam industri PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan EPC yaitu TML Energy. Mungkin eh, sebelum masuk, ya, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sampurasun, nama saya Malik Astar Al-Kazimi. Saat ini bekerja di TML atau PT Tritama Mitra Lestari berlokasi di Bandung. Eh, Kebetulan saya juga merupakan alumni dari Teknik Fisika ITB angkatan 2014. Tadi saya lihat ini ada rekan seangkatan saya juga, Mas Trendi. Gitu ya. Untuk bergabung di TML di sini sendiri sudah 4 tahun atau dari tahun 2019. Jadi tahun ini harusnya sudah mau 5 tahun. Posisinya sebagai project manager. Mungkin awal-awal dulu di awal masuk itu yang menjadi responsibility saya masih project skala retail bisa disebut ya atau di bawah 500 kW, tapi setelah COVID justru meningkat dan terlihat di sini juga sejak tahun 2021 sampai saat ini mungkin daftar proyek terakhir yang saya pegang seperti yang terakhir mungkin dua yang paling terakhir itu adalah proyek 25 megawatt peak on grid di Pertamina Hulu Rokan dan juga saat ini sedang mengelola proyek 10 megawatt di Maluku Utara atau di PT Maholi Timber Producer. Eh, Mungkin sekaligus perkenalan dari tempat saya bekerja juga, TML Energy memiliki visi Serve Energy for a Better Future melalui eh, pembangunan PLTS ya. Dan sudah berdiri dari tahun 2011, berkantor atau beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, 541 C Bandung, dekat eh, Buah Batu ya. Barangkali teman-teman di sini atau Bapak Ibu masih ada yang tinggal di Bandung. Dengan karyawan sudah mencapai 90 bahkan mulai bertambah kembali dan tenaga kerja yang pernah terlibat dalam konstruksi mungkin bisa sampai 350 per tahunnya dan total kapasitas terinstall sudah sampai 185 megawatt. Dan untuk lokasi pekerjaannya sendiri sudah hampir lebih dari 200 sejak didirikan. Mungkin salah satu dokumentasi yang ada di atas ini untuk menunjukkan bahwa mungkin tiga-tiganya dari tipe instalasi PLTS baik di ground mount, di rooftop maupun terapung, kita sudah pernah berkontribusi dalam pembangunannya. Lalu untuk relasinya, kebanyakan customer kita juga mulai dari developer baik pemerintah, swasta maupun multinasional kita sudah pernah bekerja sama dan alhamdulillahnya cukup tinggi high repeat customer-nya. Eh, Sekilas mungkin apa itu EPC company kurang lebih sebuah perusahaan yang menyediakan end-to-end service dari sebuah tahapan pembangunan. Mulai dari konsultasi, visibility study ataupun sistem desain. Setelah itu mungkin sebetulnya ada tahapan legal juga untuk menunjukkan komitmen bekerjasama, dilanjutkan ke tahap procurement atau pengadaan sampai construction. Mungkin eh, dalam PLTS itu salah satu mungkin ya renewable energy yang memiliki tingkat kemudahan instalasi eh, cukup mudah gitu ya dibanding eh, apa namanya renewable energy yang lain. Jadi eh, dorongannya pun untuk melakukan pembangunan ini cukup tinggi
namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku, seperti mungkin kalau pabrik-pabrik itu ada pembatasan dari PLN terkait kapasitas yang harus dipasang, tapi untuk beberapa wilayah di remote justru permintaannya cukup tinggi juga terkait kapasitasnya, karena kebutuhan akan listrik, dorongan untuk menerangi daerah-daerah yang belum ada listrik juga cukup tinggi dari pemerintah. Dan salah satu energi terbarukan yang cukup banyak eh, dipasang itu adalah energi surya atau PLTS. Karena bisa jadi mungkin kita bisa bilang proses tersulitnya adalah hanya pada saat instalasi gitu ya. Setelah menyala matahari, kita tinggal tunggu. Setelah itu tantangan berikutnya adalah saat operation maintenance, misal pemeliharaan dari panel suryanya itu sendiri, ataupun pemantauan kondisi untuk yang menggunakan baterai itu cukup menjadi tantangan, apalagi di remote area. Dan saat ini pengembangannya mungkin adalah coba dibuat hybrid bersama dengan pembangkit listrik yang sudah ada, misal diesel generator ataupun uh, berjalan beriringan dengan grid yang ada di uh, wilayah masing-masing gitu ya. Nah, lebih tepatnya mungkin tahapan dari sebuah EPC seperti ini, pasti yang namanya bisnis ada pre-sales engineeringnya dulu, akan ada sebuah permintaan dari klien, entah itu feasibility study ataupun preliminary dokumen. Nah, di sini dari EPC setelah melakukan diskusi ataupun komunikasi dengan klien atau user yang akan memasang PLTS, nanti kita akan memberikan scoping and pricing atau berupa quotation ya, penawaran kira-kira dari wilayah yang ingin dipasang itu kapasitasnya berapa, skop pekerjaannya apa, dan harganya berapa, hingga sampai ke kontrak itu. Nah, dilanjutkan mungkin lebih ke detailing survei untuk kita membuat desain. Sebelum membuat desain, jadi ada area modeling and simulation, critical area measurement, sampai perkenalan dengan stakeholders yang berada di area instalasi. Karena beberapa perusahaan yang memesan itu mungkin area kerja dengan antara area instalasi itu berbeda. Jadi yang memesannya di Jakarta ternyata dilakukan instalasinya di pabrik yang mungkin berlokasi di luar Jawa. Setelah site survey dilanjutkan juga dengan detail engineering. Di situ akan dijelaskan sebetulnya akan dipasang seperti apa sih PLTS-nya, metode kerjanya seperti apa, struktur dan manpower-nya juga seperti apa ya, yang akan bekerja di area instalasi PLTS. Dilanjutkan ke area procurement and delivery hingga construction, dan setelah selesai construction dan commissioning dilanjutkan operation maintenance. Nah, sebetulnya tidak umumnya juga tidak semuanya harus diambil oleh EPC company. Di akhir-akhir ini atau mungkin di tren saat ini, pembangunan PLTS cukup banyak didorong oleh peran developer juga atau pengembang. Itu merupakan uh, wilayah yang beda dengan EPC company. Mereka biasanya yang mensupport untuk pendanaan, sehingga user-user yang ingin memasang PLTS itu tidak perlu mengeluarkan kos yang cukup besar di awal. Lalu EPC company ini akan berkontrak dengan pengembang atau developer itu. Nah, sehingga biasanya skopnya pun tidak sebanyak full scope gitu ya. Biasanya para pengembang ini juga sudah menstok atau melakukan pengadaan sendiri untuk material-material panel surya ataupun kerangka-kerangka yang menjadi support atau eh, penyangga dari panel suryanya itu sendiri. Sisanya baru dilakukan procurement atau pengadaan oleh EPC company-nya itu. Sebetulnya ada beberapa tren atau kebutuhan improvement, critical point ya, yang menjadi saat ini
mungkin ide-ide gitu ya untuk mempercepat ataupun menurunkan cost untuk pembangunan PLTS. Misalnya area modeling and simulation. Jadi saat ini pun misal untuk PLTS ground mounted gitu ya yang dipasang eh, di atas tanah pasti perlu pemeriksaan kontur tanah terlebih dahulu. Barangkali teman-teman masih Bapak Ibu eh, di sini mungkin saya ilustrasikan bahkan di simbolnya itu ada satu alat total station, yang satunya drone gitu ya. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan mau ada pembangunan pasti ada yang menggunakan alat total station atau yang seperti kamera ini. Tapi ternyata sudah ada pengembangan-pengembangan teknologi sehingga eh, pengambilan atau pembuatan modeling kontur tanah itu bisa dilakukan lebih cepat dengan menggunakan teknologi drone. Jadi drone itu akan terbang mungkin sekitar 7 sampai 12 jam sesuai dengan area yang ingin diperiksa gitu ya kontur tanahnya, dan drone itu akan mengambil sampel-sampel foto, dan ternyata dari sampel-sampel foto itu bisa langsung diproses gitu ya, atau kita render. Cukup lama memang rendernya tapi tidak memakan waktu hingga 1 hari. eh, Langsung data itu jadi data eh, apa namanya kontur tanah, ortofoto dan sebagainya, yang pasti itu berguna untuk kita melakukan tahapan konstruksi di awal, misal land clearing atau pemangkasan pohon, dan juga cut and fill atau pemodelan atau pematangan kondisi tanah ya. Levelnya beda elevasinya dan sebagainya. Ini salah satu pengembangan teknologi yang sudah dilakukan. Lalu di construction and commissioning juga ada. Jadi eh, terutama di bagian quality inspection dan testing and commissioning. Eh, Kalau pengalaman saya sih dulu waktu praktikum mungkin ya masih ada pengukuran output-output atau produksi daya dari inverter kita ukur di panel dengan alat ukur yang tersedia gitu ya. Nah, teknologi-teknologi alat ukur inilah yang mulai sangat banyak berkembang. Misal kalau dalam PLTS itu ada namanya IV curve tester yang ketika kita lakukan pengukuran langsung keluar profilnya. Sebetulnya PLTS ini memiliki performa eh, baik atau tidak, hasil instalasinya mungkin tergrounding dengan baik atau tidak, itu sangat membantu kita dalam proses testing commissioning sehingga tahapan-tahapan pembangunan PLTS itu bisa dipercepat. Mulai dari permodelan surveinya sampai proses testing commissioning. Lalu key point yang sedang dilakukan improvement itu juga ada di selain dari survei juga dan construction atau dan commissioning itu ada di operation and maintenance. Sebetulnya banyak sekali eh, perusahaan-perusahaan supplier produser teknologi untuk operation and maintenance ini yang berlomba-lomba memberikan solusi monitoring gitu, apalagi khususnya yang di remote area ataupun SCADA sistem, supaya PLTS ini bisa dipantau produksinya, dan kalaupun ada terjadi fault atau defect dari teknologi yang sudah dipasang itu bisa ketahuan dari eh, pusat-pusat perusahaannya gitu ya, dari jarak jauh. Nah, ini memang tergantung ya, banyak sekali yang sedang melakukan riset di sini, utamanya akurasi ataupun eh, izin mengambil data dari inverter itu, karena yang mengetahui alarm-alarm jenis-jenis fault dalam PLTS itu biasanya terrecord di inverter. Dan kalau kita mau mengambil data itu untuk ditampilkan dalam monitoring, pasti harus bekerja sama dengan produsen inverternya sih. Itu mungkin beberapa hal-hal yang saat ini dirasakan oleh EPC company, eh, tapi menarik juga untuk kita pelajari karena eh, pada akhirnya eh, tenaga kerja kami lah yang harus menginstal dan
Nah, sebetulnya eh, kiat-kiat mungkin ya dalam memilih EPC yang juga ini sekaligus menjadi poin-poin yang ingin ditingkatkan oleh TML ataupun ditawarkan. Kurang lebih ada tiga sebetulnya, yaitu approval licensing atau mungkin lebih tepatnya jaminan legal ya. Kelengkapan legal kita, izin impor dan sebagainya supaya eh, apa namanya menjamin eh, proses pembangunan itu eh, lancar atau tepat atau dan patuh hukum gitu ya. Dan dua lagi ini sebetulnya full service solution atau sebetulnya kita bukan hanya EPC eh, yang memiliki expertise bisnisnya di konstruksi, tapi semuanya itu under eh, di bawah satu payung, di bawah TML sendiri, mulai dari proses pengadaannya, pengirimannya itu kita handle semua, eh, bahkan sampai operation maintenance. Jadi kita tidak memakai pihak ketiga kembali dalam proses pengiriman, tidak melakukan eh, subkon pada beberapa pekerjaan ataupun eh, operation maintenance yang kita pihak ketiga kembali. Jadi kita berusaha memberikan full service solution. Itu juga mungkin ya yang menjadi eh, unique value dari TML sendiri. Itu sih. Nah, eh, what are other things to keep in mind when choosing EPC? Ini selain yang tadi ya full service solution, operation and maintenance dan approval license, mungkin ini beberapa poin-poin yang menjadi evaluasi kita juga dan juga barangkali teman-teman Bapak Ibu di sini juga ada yang ingin memilih EPC dalam pekerjaannya. Mungkin beberapa poin yang bisa menjadi evaluasi adalah yang pertama adalah jangan hanya melihat pada selling price ya. Pasti eh, ada detail-detail dari harga yang ditawarkannya, misalkan tingkat level kualitasnya. Kalau mungkin di PLTS itu yang perlu diperiksa adalah level protection. Misal panel yang diberikannya ini menggunakan proteksinya hanya di sisi listrik AC-nya atau sampai listrik DC-nya. Dan dia apakah mengandalkan proteksinya hanya di inverter atau menambahkan proteksi tambahan di luar inverter. Eh, Bahkan sampai mungkin relay proteksinya gitu ya. Panel proteksi listrik tegangan AC yang kita ada kan, itu apakah menggunakan proteksi grounding, eh, overcurrent protection dan sebagainya. Itu pasti detail-detail itu akan menentukan harga yang ditawarkan. Dan juga berikutnya sertifikasi. Jadi karena PLTS ini salah satunya ada yang dipasang di atap ataupun eh, di atas danau gitu ya, pasti butuh sertifikasi khusus yang menunjukkan bahwa orang ini sudah pernah di training atau sudah tersertifikasi layak bekerja. Misal di atap itu bekerja di ketinggian, atau kita bisa sebut TKBT ya, sertifikasi TKBT, eh, dan sertifikasi eh, K3 listrik mungkin. Sertifikasi-sertifikasi seperti itu juga yang kita coba optimalkan, kita coba penuhi sebagai bentuk penjaminan kualitas yang akan kita pasang. Eh, Sisanya ini menurut saya adalah expertise dari masing-masing EPC company atau pengalamannya ya. Jadi pengalaman teknikal. Jadi saya yakin semakin banyak proyek yang dihadapi oleh sebuah EPC company itu pasti menambah pengalaman dan pembelajaran dari perusahaan tersebut. Jadi eh, semakin banyak proyek ataupun semakin banyak jenis yang dihadapinya ya, entah dia on-grid, off-grid, hybrid, ataupun kita mau lihat dari sisi lahan PLTS-nya, entah dia ground mount, floater ataupun rooftop, itu pasti menambah pengalaman dari dan menambah pengalaman dari
perusahaan EPC tersebut yang menjadi pembelajaran kontinu, sehingga semakin baik kualitas yang bisa diberikan kepada user-user PLTS. Nah, ini mungkin semacam apa ya, informasi yang barangkali bisa didiskusikan juga, bahwa tren harga PLTS itu selalu menurun gitu ya. Dari 10 tahun aja, dari 1,82 ini langsung turun ke 0,7, atau setengahnya ya, setengah lebih bisa kita bilang bahwa harga PLTS ini apa namanya, selalu menurun tiap tahun. Dan struktur cost-nya itu sebetulnya didominasi pasti dari panel suryanya itu sendiri, dan sisanya itu kayak inverter, mounting structure, balance of system, sama under cost gitu. Jadi justru kalau kita bilang tadi di slide sebelumnya harga PLTS itu cenderung menurun tiap tahun, pasti diberi kontribusi terbesarnya adalah karena harga panel suryanya menurun, dan juga harga inverternya juga menurun. Jadi kunci untuk menurunkan harga cost dari instalasi PLTS justru ada di panel suryanya itu sendiri. Jadi itu juga mungkin yang dihadapi oleh apa namanya, supplier panel surya lokal, karena dia harus bersaing dengan harga supplier dari luar gitu ya. Karena di sini 36% sendiri untuk yang menjadi struktur cost dari PLTS. Apalagi kalau menggunakan baterai gitu ya. Pasti itu juga menjadi cost yang cukup dominan. Mungkin sebagai resume terakhir, bahwa EPC company yang sudah bekerja dengan berbagai macam kompleksitas, tantangan, itu pasti akan memberikan pengalaman dan pembelajaran, dan portofolio itulah yang harapannya menjadi value unik masing-masing EPC company. Entah dia pernah mengerjakan di sistem hybrid, on-grid, off-grid, ataupun rooftop, retail, floating, itu pasti menjadi pembelajaran yang cukup apa ya, signifikan dari EPC tersebut. Dan salah satu bentuk komitmen juga yang sekarang sedang dikembangkan oleh TML untuk menjamin hasil instalasinya itu baik adalah memberikan tawaran operation maintenance. Jadi istilahnya jangan sampai instalasinya buruk, karena kalau kita yang melakukan operation maintenance pasti kita juga yang di kasarnya mungkin seperti itu ya. Jadi kita juga melakukan pengembangan untuk memberikan service operation maintenance kepada user-user yang sudah memasang PLTS di lahannya masing-masing. Dan ini beberapa signature project kita. Ini salah satu PLTS di Agaro, Kenikmatan. Ini kita pernah memasang PLTS microgrid juga di area mining di Kalimantan juga, tepatnya di Bontang. Ini di mall, jadi ada salah satu mall di BSD yang memasang PLTS. Ini di pabrik di daerah Sidoarjo, jadi mulai dari industri mall, pabrik factory, ataupun apa namanya, entah itu otomotif ataupun tambang, memang sudah mulai melakukan instalasi PLTS juga. Nah, ini juga di Riau pernah pasang. Ini di Tanjung Uban, salah satu site Pertamina. Ini yang tadi saya bilang 25 megawatt di Kan, di Dumai, di Duri, dan juga di Mumbai. Dan di dalamnya mungkin kalau kita total lahannya ada
8 lahan PLTS sehingga kalau di total sejumlah 25 mega. Ini juga kita pernah bangun dengan tipe mounting carport gitu ya di Gresik. Ini tipe atap yang berbeda lagi. Ini tipe atap yang melengkung dan menggunakan PV modul tipe thin film. Ini di NTT, Maumere, di Pulau Sebira, PLN Jaya. Ini juga salah satu signatur kita kemarin. Alhamdulillah ikut berkontribusi antara eh, main kontraktornya yaitu PT Masdar, kita ikut berkontribusi untuk memasang PLTS di Cirata yang menjadi tanggung jawabnya mungkin sebesar 42 mega yang diambil oleh TML. Dan ini di area komplek Pertamina Cilacap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bahan paparan presentasi yang sekaligus menjadi perkenalan saya dan silaturahmi kepada Bapak Ibu juga yang hadir di sini. Semoga ada informasi yang bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Malik atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya tanya jawab ya. Silakan menuliskan pertanyaan di chatbox atau kalau mau menggunakan mic ya. Ini ada yang wah ini senior kita ini angkat tangan ini Mbah. Ya, pengen tahu, Pak. Jo, ini silakan Mbak Jo, ini senior kita ini. Terima Siap. kasih, di Malik ya, Pak Malik ya. Kenalkan saya Jangan Agus Pak lah Pak, Raharjo. saya nggak enak dipanggil Pak. Oh iya, ya udah panggil Di. Kalau di grup kan dipanggil Di. Iya. Begini, saya tertarik ya dengan PV ya, tapi khususnya yang kecil-kecil ya, karena expertise kita kan di itu, tapi untuk beberapa decentralized itu tentunya kan PV ini kan bagus juga dan bisa bisa mutual lah gitu loh. Kalau musim panas ya PV-nya oke, musim hujan nah hidronya yang ini. Pertanyaan saya, apakah TML itu sudah mengembangkan sistem hybrid gitu loh, termasuk ini dan bagaimana sih misalnya PV terus kita punya hidro itu interkoneksi yang terbaiknya itu bagaimana? Apakah AC atau DC atau di inverternya sendiri sudah disediakan fasilitas untuk interkoneksi? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini saya tertarik melihat yang rooftop-rooftop yang ada di mall yang ini. Nah, sementara kan di luar isunya itu kayak dibatasin gitu loh. Jadi sebenarnya soal aturannya itu bagaimana? Karena ada teman juga yang tertarik untuk ya mengoptimalkannya di pabrik mebelnya gitu, teman saya di Jepara, tapi eh, sebenarnya regulasi yang benernya berapa? Contohnya gini, kalau kita pasang listrik PLN sekian kW, nah yang dibolehkannya itu berapa? Kalau dia sistemnya grid ya, atau kalau memang soalnya kalau kalau off grid ya pakai baterai kan mahal. Menurut saya off grid hanya make sense kalau dia pada remote area decentralized energi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau kita pasang di rooftop ya, itu ada clearance tertentu nggak dengan jarak atap gitu ya, supaya tidak terjadi efek panas. Karena saya melihat aja itu di TV ya, karena saya tidak punya pengetahuan tentang ini. Itu katanya kalau PV-nya itu terlalu panas dan tidak ada angin ya, itu efisiensinya itu turun gitu loh. Jadi atap apa kira-kira yang bagus ya untuk kalau atasnya kita kasih PV ya, ya barangkali kan kalau tanah di Jawa kan mahal ya, kalau mungkin bawahnya bisa dipakai greenhouse atau whatever, tapi eh, kira-kira barangkali experience dari TML bisa merekomendasikan ke kita minimum clearance lah, sehingga eh, efek panas yang ditimbulkan oleh radiasi atap itu tidak terlalu pengaruh pada decreasing efisiensi di PV. Kira-kira itu di Malik ya, itu menarik sekali ya.
Ya sebenarnya Soekarno-Hatta ya dekat bengkel saya sih, tapi oke lah kapan-kapan kalau butuh saya main ke sana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini tadi kalau Pak Edi aja manggilnya Mbak, saya panggilnya apa Pak? Sini saya jawab langsung aja Pak Edi ya. Ya, langsung. Oke, tadi ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Satu, pengembangan untuk hybrid dengan energi lain. Itu eh, jadi kalau dari sisi EPC sebetulnya kita bukan perusahaan yang melakukan pengembangan produknya Pak ya. Tapi kita perusahaan yang berusaha mempelajari teknologi yang sudah berkembang supaya kita bisa memasangnya. Gitu. Cuma yang saya pahami adalah salah satu brand inverter itu SMA itu mengeluarkan produk yang namanya multi cluster box. Multi cluster box itu memang ada satu port di mana dia bisa di hybrid dengan pembangkit yang sudah ada, sehingga itu seringkali menjadi solusi untuk kita pasang di desa-desa yang sebelumnya listriknya ditopang dari genset. Di rural-rural area yang ibaratnya kepala desa sudah melakukan pengadaan genset gitu ya. Eh, saya Itu kira semacam grid tied inverter atau lebih lebih advance dari ya yang pernah saya baca-baca aja. jadi dia bukan bukan inverter Pak, tapi dia tambahan box protection gitu, tambahan box protection sehingga bisa synchronize dengan pembangkit-pembangkit lain yang sudah ada di situ. Jadi dia ada semacam isi dari multi cluster box itu ada kontaktor ataupun relay dan sebagainya. Baru nanti biasanya kita gabungkan di situ dan ada pada proteksi kedua. Tuh. Nah, jadi di multi cluster box itu memang ada satu port breaker dan kontaktor yang pembangkit lain itu bisa kita masukkan di situ sehingga dia akan switching gitu ya istilahnya dengan pembangkit tersebut. Misal PLTS-nya terjadi maintenance, dia bisa gunakan listrik yang sudah ada yang dimiliki oleh desa tersebut. Mungkin yang saya pahami itu Pak ya. Dan juga Connect ke baterai ya, enggak? Misalnya decentralized iya yang tidak ada PLN. betul Connect Pak. ke baterai ya. Jadi soal Heeh, apa supaya baterainya tidak overcharge dan sebagainya lah. Itu sudah ada proteksinya ya. heeh. Jadi kalau untuk khusus brand SMA itu memang di battery inverter itu dia yang membaca antara produksi PLTS dengan kondisi baterai. Tapi multi cluster box ini adalah part yang terpisah dari inverter tersebut. Jadi setelah melalui inverter tadi baru masuk ke multi cluster box. Nah, jadi dia tidak akan mengganggu si inverter itu. Jadi kita integrasikan pembangkit lain itu ke multi cluster box dulu. Baru dari multi cluster box terintegrasi dengan jaringan. Barangkali itu juga yang sedang dikembangkan oleh brand-brand lain seperti Huawei dan Sungrow karena yang lainnya ini cenderung bermain di on-grid Pak. Dan on-grid itu kan cenderung tidak usah digabung dengan eh, pembangkit lain karena dia akan bergabung dengan grid yang sudah ada. Jadi pasti ketika kita mau ada pembangkitnya itu multi, pasti yang off grid, teknologi-teknologi inverter yang off grid yang melakukan pengembangan. Seperti tadi brand SMA itu memberikan solusi multi cluster box yang saya pahami Pak ya. Terus kedua banyak pasang di mall, di pabrik tapi dibatasi ya Pak ya. Eh, kita sebagai EPC juga nggak bisa banyak berkomentar sebetulnya Pak. Mungkin kalau Ya, barangkali diskusi-diskusi ada kayak gini, trik-triknya atau negonya atau apa kan ya yang behind story itu kan kita perlu perlu tahu juga supaya bisa iya. caranya kan. Kalau infonya sih memang karena untuk mengurangi intermittent Pak ya katanya. Gitu. Tapi sebetulnya itu bisa kebanyakan ketika mengikuti aturan yang sudah ada. Misal sebelum membangun kita biasanya user itu akan mengajukan IUPTLS atau izin usaha penyedia tenaga listrik sendiri.
Nah, di dalamnya itu ada apa namanya analisa kebutuhan listrik dan single line diagram. Sebetulnya memang yang dikatakan PLN itu 15% dari kapasitas daya langgan dan sebagainya, itu masih memiliki celah relatif, Pak. Karena misal daya berlangganan rumah saya 2.200, tapi ternyata sehari-hari 1.500 aja nggak lewat, gitu kan. Berarti kalau saya pasang berapa persen bisa jadi serapannya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, kasarnya gitu. Nah, itu juga yang coba dijelaskan ketika pabrik atau mall itu sudah membangun dengan kapasitas daya langgan yang cukup tinggi, ternyata produksinya masih 50% atau listrik yang diperlukan itu masih 50% dari daya langganan dia. Ketika dia pasang PLTS, pasti dan dengan kapasitas 15%, penghematan yang dia lakukan tuh banyak gitu. Karena 50% dia pakai, 15% dia pasang gitu kan. Daya langgan dia udah sangat tinggi gitu kan. Mungkin proyeksi penambahan pabriknya memang cukup jauh. Jadi eh, hal-hal kayak gitu eh, efektif. Tapi ketika dari pemakaian pabriknya sendiri udah 90% dari daya langganan dia, terus dia pasang PLTS, eh, itu kan marginnya jadi jauh ya Pak ya. Jadi mungkin itu nggak terlalu berasa dari dari si PLN-nya itu. Tapi kalau yang tadi istilahnya mungkin akan mengurangi tagihan ke PLN-nya. Hal-hal seperti itu yang bisa kita jelaskan di dokumen analisa kebutuhan listrik saat mengajukan IUPTLS. Sehingga barangkali memang variatif akhirnya kapasitas yang di-approve oleh PLN. Lebih enaknya lagi Case sebetulnya by saya case gitu ya. Tidak ada Pak. tidak ada aturan yang baku gitu loh, yang dimana ya pelanggan itu bisa punya prediksi gitu. Oke. Lebih enaknya lagi kalau site-nya itu punya itu terkoneksi dengan grid yang bukan dari PLN, Pak, sehingga dia tidak perlu izin PLN. Eh, ini banyak di site-site Pertamina di mana mereka punya grid sendiri, punya gas engine sendiri, punya pengelolaan listrik sendiri, sehingga ketika kita mengajukan atau ingin memasang PLTS, nggak perlu aturan 10-15% itu. Dan nggak menutup kemungkinan di pabrik-pabrik juga punya beberapa factory yang dia supply listriknya bukan dari PLN, tapi mereka punya diesel generator sendiri dan PLTS itu Ya. akan terintegrasi dengan diesel generator sehingga Maksudnya mereka dia model kayak decentralized ya. Nah, coba iya pertanyaan saya, betul, Pak. dari pengalaman Anda, punya rule of thumb nggak? Kira-kira saya punya 500 kW genset dan itu. Kira-kira titik efisien untuk PV berapa gitu? Kalau kita on grid ya, tadi tidak pakai baterai itu, karena kalau pakai baterai kan mahal. Jadi yang barangkali yang make sense itu loh. Pastinya TML udah punya angka kasar ya. Sehingga kalau kita mendevelop ke satu project ya, whether it's perkebunan, pertambangan ya di remote area, kita punya punya ya sedikit ancar-ancar gitu. Sebetulnya kalau menurut saya 30% sampai 50%, sorry, mungkin 30% itu masih aman, Pak, secara hitungan istilahnya investasi yang dikeluarkan dengan listrik yang diserap gitu ya. Eh, tapi ada isu lain, Pak. Ketika kita mau berinvestasi ke baterai, mungkin itu cukup bermanfaat di daerah-daerah yang weather atau cuacanya itu cenderung naik turun atau mataharinya berawan. Sehingga teknologi baterai itu seringkali dipakai bukan untuk saat PLTS redup, bukan untuk saat malam hari, tapi saat PLTS atau mataharinya berawan. Jadi baterai itu sebagai smoother. Yang tadinya grafiknya Hmm. mungkin kalau nggak ada baterai dia saat berawan dia langsung jatuh kan produksinya. Nah, ketika ada BESS itu Battery Energy Storage System itu dia menjadi smoother. Jadi istilahnya PLTS-nya tidak langsung jatuh drop dari 1 mega ke 200 kW, tapi dia Sekalian bisa lah sedikit kira-kira bertahan. kapasitas baterainya berapa itu?
Aduh, Sekarang jadi supaya kita dapat ilmunya itu komprehensif itu loh. Kira-kira roughly aja apakah harus 100% terhadap IT atau pasti TML sudah banyak kajian lah. Kira-kira berapa persen kapasitas baterainya yang make sense itu aduh. sebelum Eh, dilakukan atau bisa di riset bareng ya. Pak Prof Edi bisa kan lah, itu bisa tuh mungkin meriset bisa itu. di riset bareng Pak. Tapi sejauh Tapi ini yang sudah itu eh, berapa? yang pernah kita pasang itu, ini yang di daerah Maluku tadi Pak ya, yang saya lagi Yes. Karena pasang. kayak pulau-pulau terpencil dan sebagainya itu penting itu. Eh, Karena dia itu mungkin kapasitasnya, menurut saya market yang ya cukup cukup prospektif lah. Kalau on grid yang gede-gede kita sudah tahu sendiri lah itu pemainnya kan ya big company, small company kayak Exa mana bisa dapat. Oke, ya, silakan lanjut. iya, kalau yang saya pasang itu Pak di Maluku tadi, Maluku Utara tadi itu bahkan kapasitas eh, baterainya itu eh, peaknya kan dia 10 mega Pak ya, 10 mega. Eh, BESS-nya itu 6,8 megawatt hour. Jadi 6,8 ya. mm, 60%, hampir 70%. 70%. Hmm. Tapi kalau kita lihat itu dari peaknya Pak ya. Tapi kalau kita lihat Hmm. dari output AC-nya itu sama. Jadi anggaplah output AC-nya juga 70%. Nah, Hmm. baterainya itu segitu. Mungkin harapannya memang Itu ada kala, itu ada backup gensetnya atau enggak, Pak? Atau full full ya PV? dia terkoneksi ke diesel generator Pak. I see. Gitu. Jadi kan memang ada poin atau titik di mana khawatirnya saat switching itu beberapa diesel generator nggak boleh ada kedip gitu, sehingga salah satu fungsi BSS-nya itu. Tapi ketika mencapai Hmm. malam hari dia full dari diesel generator. Jadi jangan sampai PLTS-nya itu saat dia redup malah di backup sama diesel generator, karena itu pasti apa namanya eh, mengganggu performa gitu ya Pak ya. Jadi untuk saat PLTS redup justru di backupnya dengan baterai. Itu case atau apa namanya ya, studi kasus ya dari project yang saya pegang sendiri. Terus kalau clearance pasang di atap, saya rasa justru produk-produk mounting structure yang ditawarkan itu sudah eh, memperhitungkan itu Pak. Jadi jangan sampai Hmm. panas. Justru lebih ke biasanya itu di 20 cm clearance dari Tolong diulang, eh, Pak. Tolong diulang berapa senti tadi? 20 cm Pak. Oke. Jadi L-fit-nya itu kalau puncak atap ya, ke titik terendah atap ya Pak. Cuma kan atap biasanya ada Hmm. yang bergelombang tuh. Biasanya berkurang 5 sampai 10 cm. Jadi kalau clearance-nya saya rasa udah cukup. Cuma memang biasanya gini Pak, yang membuat tidak efisien itu ketika instalasinya tidak rapi. Artinya Hmm. kita tahu juga bahwa di bawah PV modul itu ada kabel kan. Nah, justru bukan lebih ke clearance thermalnya, tapi kemudahan orang pasang. Jadi bayangin aja Hmm. kalau cuma segitu, orang nanti wiring di bawah panel suryanya itu harus tiduran di atap, Pak, kan panas, Pak. Sehingga hasilnya tidak rapi. Nah, ketika hasilnya tidak rapi itulah yang menyebabkan defek-defek yang ada. Misal kabelnya menyentuh atap. Nah, sehingga waktu atapnya panas, insulasinya berkurang. Itu ada yang meleleh lah atau seperti apa. Yang mempengaruhi ke konektor-konektor di bawahnya itu istilahnya terjadi deformasi, ingress protection berkurang, terjadilah short atau apa gitu kan. Ya, kalau inverternya canggih sih dia langsung matikan string itu gitu kan. Tapi kalau inverternya tidak canggih bahaya. Itu yang sepengalaman saya Pak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Mantap. Kayaknya udah Ya, kejawab semua kan ya? Ada 3 pertanyaan Pak ya. ya. Ya, siap. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Tul ini ya. Step apa yang paling kritikal dari EPC PLTS dan bagaimana caranya agar tidak terjadi kegagalan pada step yang kritikal tersebut?
step kritikal Pak ya. Ya, nih Eh, yang paling kritikalnya apa? step kritikal. Oke. Ini sudut pandang saya mungkin sebagai project manager Pak ya, jadi lebih banyak eh, dari sisi konstruksi. Tapi sebetulnya saya juga punya tim engineering yang sebetulnya salah ada juga poin kritikal di sana. Pertama adalah perhitungan eh, desain layout. Kita kalau misalkan membicara baik PLTS atap maupun PLTS ground mount, seringkali kita terfokus pada memaksimalkan lahan yang ada, gitu kan. Padahal kita juga butuh fasilitas yang mendukung supaya PLTS di kemudian hari bisa di maintenance dengan baik. Misal kalau di PLTS atap, kalau dimaksimalkan, nanti aksesnya kan terlalu sempit untuk orang. Sehingga eh, maintenance jadi sulit dilakukan. Ataupun menambah resiko safety yang berbahaya untuk bekerja di ketinggian. Atau kalau di ground mounted seringkali lupa memperhitungkan flow air. Gitu ya. Jadi ketika hujan malah banyak genangan-genangan air di area atau di bawah PV modul yang pasti cukup berbahaya ketika suatu saat harus terjadi maintenance di situ. Itu sih. Jadi pertama sizing dan pendesainan layout itu menjadi cukup penting eh, dalam tahap engineering. Yang kedua adalah memilih level protection. Jadi eh, kalau secara fungsi menggunakan breaker aja ya bisa-bisa aja gitu kan. Jadi PLTS terkoneksi ke panel, terus nanti ada MCCB, cetek nyala kan Pak gitu. Nah, tapi kan kadang-kala kita perlu mengkaji relay proteksi apa yang kira-kira perlu kita terapkan. Misal eh, kebanyakan PLTS pasti menggunakan mounting sehingga ground itu jadi isu. Nah, kita harus memeriksa apakah inverter kita memiliki proteksi ground fault. Gitu kan. Kalau tidak, berarti kita harus tambahkan relay proteksi ground fault pada breaker kita. Gitu. Yang kedua adalah overcurrent. Yang nggak menutup kemungkinan ketika terjadi short akan ada overcurrent yang mengalir, gitu kan. Sehingga kita perlu lakukan atau menambah relay proteksi tersebut di ujung main MCCB dari PLTS kita sebelum terintegrasi dengan grid. Gitu kan. Dua hal itu mungkin dari sisi engineering. Kalau dari sisi konstruksi, beda hal antara apa namanya atap dengan ground mount ya. Kalau atap jelas salah satu titik paling kritikal adalah ketika lifting Pak. Jadi ngangkat material ke atap. Apalagi kalau atapnya tinggi banget gitu kan. Kita pakai scaffolding, ngangkat satu persatu akan lama prosesnya selesai. Dan bahkan timnya jadi mudah kelelahan. Saat kelelahan itulah resiko bahaya itu muncul gitu kan. Nah, jadi apa namanya metode kerja menjadi tantangan masing-masing dan juga tadi sih sertifikasi dan apa namanya knowledge management dari tenaga kerja yang akan kita ajak ke dalam project. Gitu ya. Kalau di ground mount itu pasti mobilisasi. Jadi kalau tadi sama sama poinnya adalah mobilisasi. Cuma kalau didesain terlalu rapat, orang jadi susah membawa panel surya itu ke titik instalasi dengan mudah. Yang nggak menutup kemungkinan perlu meminjam alat berat dan karena alat beratnya dipinjam hanya sebentar, kebanyakan tidak membuat dokumen lifting plan, metode kerja yang baik, sehingga justru terjadi kegagalan atau eh, namanya failed construction gitu ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab gitu ya, dari sisi engineering dan konstruksi. Baik. Berikutnya dari Pak Ruli. Izin bertanya untuk SDM yang memasang PLTS baik on grid maupun off grid, apakah wajib punya sertifikat kompetensi? Kemudian untuk off grid atau sistem yang memakai ATS, apakah perlu melapor lagi ke PLN? Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ini dari kolom chat. Ya, dari kolom On-grid chat. maupun off-grid wajib punya sertifikat kompetensi. Secara aturan HSE sebetulnya
harus Pak, baik dari sisi apa namanya eh, teknisi gitu ya, cuma sisanya itu mengikuti aturan pada lingkungan kerjanya. Tapi kalau kita dari TML berusaha memberikan minimal ada satu supervisor sesuai dengan yang memiliki sertifikasi sesuai lingkungan kerjanya. Misal di PLTS atap itu pasti minimal ada supervisor yang memiliki sertifikat 3BT, scaffolder, hoist crane, dan sisanya yang untuk hot work ya kayak melakukan las dan gerinda itu ya. Nah, kalau dalam memeriksa QC dan sebagainya itu pasti engineering Pak, yang juga eh, kita lakukan sertifikasi. Tapi kalau wajib atau enggaknya sih eh, nggak wajib ya Pak ya kalau yang itu. Cuma biasanya kita mengikuti undang-undang K2 aja. Jadi memang secara karyawan di TML yang engineering ataupun project manajemennya sebetulnya kita lakukan sertifikasi juga. Itu biasanya di awal Pak diminta saat untuk mengikuti project gitu ya. Cuma memang beda-beda dari klien misalnya gitu ya. Ada yang minta, ada yang enggak. Cuma kalau kita daripada eh, bingung gitu ya, kita lakukan sertifikasi. Lalu untuk yang off grid atau sistem yang memakai ATS, apakah perlu melapor lagi ke PLN? Menurut saya perlu Pak, karena maksudnya ATS ini eh, ada kondisi di mana safety-nya barangkali perlu dicek gitu ya, dan menghindari konflik di kemudian hari. Menurut saya daripada pakai ATS langsung dipisah aja gitu, gitu ya, gitu sih. Langsung ditentukan bebannya gitu, mana yang ingin disuplai oleh PLTS atau tidak. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Mr. J. Izin Pak, apa yang dimaksud dengan PLTS on-grid dan off-grid? Serta apa perbedaan di antara keduanya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. J. Namanya Mr. J. Eh, jadi kita bisa sebut apa ya? eh, Istilahnya eh, kalau on grid itu akan berjalan atau beroperasi beriringan dengan grid yang sudah ada gitu ya. Kalau off grid itu PLTS dibangun dalam kondisi belum ada eh, grid yang beroperasi di lingkungan tersebut, sehingga justru PLTS menjadi grid pertama gitu ya, atau pembangkit listrik yang utama yang menjadi sumber listrik di lingkungan tersebut. Jadi kalau on grid dia pasti ada pembangkit listrik yang sudah beroperasi, entah diesel generator, gas engine ataupun PLN gitu ya. Dan PLTS-nya itu akan terkoneksi ke sana. Jadi, sementara kalau dan berjalan beriringan gitu ya. Karena kalau off grid itu di lingkungan kerjanya belum ada listrik sama sekali, sehingga PLTS berdiri sendiri, tidak harus terkoneksi ke grid yang sudah ada. Gitu. Baik, itu tadi dari Mr. J. Barangkali masih ada yang akan, oh ini muncul lagi ya, ini pertanyaan. Dari Pak Gunawan Siregar, nih. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, berapa lama dalam bulan untuk EPC suatu proyek PLTS? Nih, satu persatu. Pertanyaannya, Berapa lama? ya satu persatu aja supaya apa nggak lupa gitu kan. Nanti Oke, Pak. selesai 4 pertanyaan lupa yang Ini maksudnya durasinya kayaknya ya. ya ini di durasi proyek itu dari awal sampai akhir, dari apa itu istilahnya itu kontrak awal ini kick off meeting barangkali Kick gitu off ya. meeting bener Pak. Eh, Memang sebetulnya variatif Pak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi satu skop pekerjaannya sampai mana. Dan yang kedua eh, safety standarnya ya gitu ya. Prosedur safety-nya seperti apa. Eh,
Kalau skop pengadaannya full dari EPC-nya, artinya termasuk kita yang harus beli panel surya, kerangka dan sebagainya, saya jamin pengadaan barangnya itu akan memakan waktu 2 sampai 3 bulan sendiri. Gitu ya, 2 sampai 3 bulan sendiri. Sisanya adalah fase konstruksi. Itu fase konstruksi paling cepat yang pernah TML bangun itu kita pernah 1 sampai 1,5 mega dalam 1 minggu. Tuh. Eh, Contohnya mungkin kemarin di Rokan kita 25 mega itu secara kontrak 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Baik. 25 mega, Pak. Oh, 25 mega. Oke. Berikutnya, berapa lama lagi Oh, ini iya. bulan untuk procurement, engineering, construction? Ini ya kelihatan. Eh, Mungkin tadi kan ada Ya, engineeringnya barangkali. Oh, ini ada engineering juga nih. Nah, di sini procurement, engineering, konstruksi. Ah, ini Ya, dikurangi. tadi, Pak. beres. Oh, sudah. Jadi sudah 1, 2 nih. 1, 2 ternyata, Pak. Nah, untuk Tiga. project Untuk schedule pakai level 1, level 2 dan seterusnya. Iya, Pak. Kalau saya sih biasanya eh, level 3. Cuma yang di show sih level 2 kadang-kadang, Pak ya. Cuma kalau untuk internal level 3, level 4 mungkin dibutuhkan. Berapa lama warranty time untuk EPC dan apakah ada penahanan biaya 5%? Iya, biasanya kontrak-kontrak dengan developer kita ada yang namanya defect liability period atau DLP. Itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung kontraknya dan tergantung produk yang ditawarkan, Pak. Karena itu pasti menyesuaikan waranti dari produk yang kita tawarkan. Ya, misal inverternya itu biasanya punya garansi 5 tahun, misalnya. Yang artinya kerangka hitungan dari apa yang kita tawarkan masih cukup untuk memberikan eh, apa namanya retensi kasarnya ya. Biasanya kita sebut retensi atau defect liability period dalam waktu 1 tahun seperti itu. Di luar itu pun sebetulnya kita biasanya tawarkan kembali jasa operation and maintenance. Untuk konstruksi apakah ada regulasi dari PUPR atau LPJK? Setahu saya kita mengikutinya regulasinya dari SDM dan PLN aja, Pak. oke. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ardiansyah. Untuk pemasangan PLTS perlu tidak kita pasang grounding dan berapa nilai grounding resisten yang standar? Untuk pasang batas perlu tidak kita pasang grounding ya? Perlu, Pak, pasti. Jadi salah satu tantangan safety PLTS itu adalah petir gitu ya. Kalau di atap ya jelas dia mendekati langit. Kalau di ground mount kita kan pangkas pohonnya gitu ya, pohon sekelilingnya. Jadi pasti butuh proteksi grounding. Nah, berapa sih nilai grounding resisten? Kalau standarnya biasanya di bawah 5 ohm. Nah, kalau internal itu memang kita ada beda level-levelnya, Pak. Untuk beberapa komponen monitoring atau komponen-komponen di dalam control room biasanya kita targetkan di bawah 1. Tetapi kalau yang tersebar, yang kerangka-kerangka di luar itu, di luar komponen proteksi, itu di bawah 5 sesuai standar. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Rizky Mubarok ya. Nah, izin bertanya Pak, sebelumnya disebutkan terdapat 6 poin yang dilakukan oleh EPC. Sebagai project manager, apakah semua hal tersebut dilakukan atau beberapa saja yang dilakukan, Pak? Biasanya semua dilakukan, tapi yang menjadi poin eh, apa namanya eh, pengurangan dan sebagainya adalah di bidang procurement-nya. Artinya kan eh, material PLTS itu banyak ya, ada panel suryanya, ada kerangkanya, ada kabelnya, ada groundingnya, tray, panel proteksi dan sebagainya ya. Nah, kalau berkontrak dengan developer, biasanya mereka sudah akan mengambil skop pengadaan panel surya dan kerangka atau mounting. Sisanya dari eh, apa namanya kontraktor. Itu sih. Nah, kalau eh, full scope
ya semuanya itu ya yang harus diambil. Baik, berikutnya dari Pak Hadi ini, PLNE baru. Izin bertanya untuk lokasi dan infrastruktur lebih bagus daerah perbukitan atau daerah pesisir dan lebih efektif yang mana? Lebih efektif. eh Menurut saya dua-duanya agak sulit Pak. Kalau bisa yang normal-normal aja. Misal daerah pesisir. Kalau terlalu pesisir juga nanti tantangannya serangkanya cepat karat atau frame modulnya cepat karat gitu. Kalau di atas bukit mungkin nggak ada tuh tantangan karat. Cuma biasanya kabut atau langitnya selalu berawan sehingga produksinya apa namanya eh, kecil atau cukup banyak intermittennya gitu. Jadi eh, ya di kota tengah-tengah kota yang nggak terlalu pinggir Pak gitu ya. Pun bahkan udah di kota, misal di pabrik gitu ya, yang apa namanya eh, cenderung tidak ada tantangan dari alam, justru tantangannya dari produksi si pabriknya. Misalnya memproduksi eh, apa namanya keramik gitu ya. Nah, keramik itu kan pun biasanya eh, nanti cepat berdebu panel suryanya itu sehingga yang biasanya cukup di cleaning dalam waktu 2 bulan 3 bulan sekali karena cepat berdebu dari aktivitas produksi pabriknya itu harus 3 hari sekali dibersihin panel suryanya gitu karena dia terhalang cahaya mungkin seperti Baik, itu Pak yang bisa. baik. Berikutnya tadi lanjutan dari Pak Ardiansyah ya. Makasih Pak. Berarti grounding panel dan penangkal petir harus beda rod ya Pak. Grounding panel dan penangkal petir eh beda rod. Oh, maksudnya tidak dipasang ini ya. Memang biasanya kalau panel sama penangkal petir kita bedakan, Pak. Istilahnya kalau kita pasang di ground mount gitu ya, itu apa namanya? Kita tidak satukan sistem grounding itu tidak kita koneksikan, jadi terpisah. Jadi penangkal petir punya rod sistem sendiri, sementara komponen sistem PLTS punya rod sendiri. Nanti komponen kontrol juga punya rod sendiri biasanya. Gitu. Baik. Berikutnya masih Pak Ruli lagi nih ya. Izin bertanya, saya sering melihat PLTS untuk PCU di daerah-daerah yang baterainya sering kecurian. Apa ada pengalaman untuk pengamanan baterai ini? Sepertinya bisa dipakai jadi aki motor atau mobil ya. Iya, kalau kita lihat memang banyak ya Pak ya. Jadi lampu PLTS tapi boxnya kosong gitu. Sebetulnya sih tipe baterainya beberapa menggunakan memang VRLA atau sebetulnya bisa digantikan dengan aki. Eh, tapi ya menurut saya tantangan di PCU, misal solusinya sekarang ada yang mountingnya itu di atas Pak, langsung di bawah dari modul panel suryanya gitu ya, supaya susah diambil dan dia dibaut beberapa banyak baut sehingga dia susah tuh dibuka entah baterainya aki ataupun baterai lithium. Kalau secara elektrikal itu mungkin bisa aja Pak berfungsi nyala dan aman. Tapi sebetulnya tantangan di PCU TS menurut saya dan beberapa tim sekarang adalah bagaimana menjaga SOH si baterainya. Misal baterainya aman, tidak akan tercuri gitu ya. Tapi baterainya itu bekerja dalam sebuah box panel besi dan ditaruh di atas. Jadi setiap hari dia kena panas gitu kan. Seringkali itu mengganggu lingkungan kerjanya sehingga banyak PJTS walaupun aman, dia berapa bulan udah putus gitu. Jadi eh, saya belum tahu apakah sudah ada solusi-solusi yang cukup baik untuk produk-produk PJTS, tapi analisis kita sebagai instalatur kendalanya di sana. Sekalipun PJOTS itu aman, bagaimana menjaga umurnya supaya panjang? Karena baterainya itu akan bekerja di
kondisi yang sangat panas, udah kena matahari, terus dia di dalam box panel besi gitu. Mungkin itu sih kalau pengalaman saya. Baik, berikutnya dari Pak Denny Kurnia. Izin bertanya, sebentar. Izin bertanya, Pak, untuk menentukan berapa besar breaker yang akan dipasang output inverter, nilainya apakah harus di bawah spek inverter atau kalau lebih besar sedikit tidak apa-apa? Terima kasih, Pak. Oke, menentukan MCCB-nya ya. eh Apa namanya? Sebaiknya sih sama ya. Jadi dihitung dulu inverter ini outputnya berapa, output maksimalnya berapa. Kalau lebih rendah ya nanti pas dia produksi maksimal malah trip gitu ya breakernya. Tapi kalaupun lebih tinggi, setahu saya ada di breaker itu memang ada beberapa settingan untuk mengadjust sensitivitas itu supaya eh, sesuai dengan range batas maksimum dari output inverternya. Tapi yang sering kali lupa juga adalah time response-nya lupa disetting gitu. Jadi sebetulnya perhitungan short circuit-nya berapa, akan terjadi dalam berapa. Itu kan sebetulnya sudah ada software-software yang bisa mensimulasikan apa namanya sensitivitas time response itu. Kenapa time response itu penting? Misal kita PLTS nih di ujungnya punya breaker, terus grid itu juga punya breaker. Ternyata gangguannya itu terjadi di sisi PLTS kita. Nah, ternyata response time-nya PLTS ini lebih lambat dari breakernya si pemilik pabrik. Sehingga yang ngetrip malah breakernya pabrik gitu kan. Wah, itu kita habis itu dimarahi. Jadi gimana caranya men-setting power study dari relay proteksinya itu apabila terjadi gangguan di PLTS, eh, MCCB breaker kita harus trip duluan sebelum eh, breaker dari pabriknya itu melakukan trip gitu. Baik, berikutnya Pak Gunawan nih, ini mau memperjelas nih tadi yang lama proyek itu maksudnya lama umur proyek PLTS nih. Kalau oil and gas misalnya 30 tahun. Nah, kalau PLTS itu berapa tahun itu? Eh, saya ngukurnya secara fakta gimana ya? Kalau secara administrasi ya, garansi dari panel surya itu tidak akan terjadi degradasi. Saya lupa berapa persennya. Kalau nggak salah degradasi 1 atau 2% pun dia berani jamin selama 25 tahun tidak akan turun. Itu ya kalau dari panel surya sendiri. Nah, sekarang kalau umur secara menyeluruh ya PLTS-nya, kalau on grid saya lihat sih kebanyakan awet-awet aja Pak. Minimal sampai 10 tahun. Karena TML berdiri tahun 2011, sekarang 2023 udah lebih dari 10 tahun masih ada PLTS rooftop yang beroperasi. Nah, lain halnya dengan off grid karena kalau off grid itu kita mempertimbangkan baterai. Nah, kalau baterai ini selain dari perhitungan kapasitas PLTS juga harus memperhitungkan beban yang diberikan oleh konsumsi beban masyarakat. Nah, seringkali umur PLTS itu akan berkurang ketika tidak ada pemberitahuan batas beban ini untuk menjaga umur PLTS-nya. Jadi kadang-kadang kan masyarakat senang gitu ya. Alhamdulillah listrik desa sudah punya listrik. Tapi euforia itu berlanjut kepada pembelian komponen-komponen perangkat listrik. Sehingga yang tadinya mungkin proyeksinya beban-beban masyarakat berapa ratus kW ternyata melonjak tinggi. Sehingga kan beban ini menjadi konsumsi yang lebih berat yang harus disuplai oleh PLTS dan baterainya. Sehingga umurnya berkurang. Dan kalau itu juga yang seringkali membuat yang tadinya hitungannya bisa 10 tahun berkurang jadi 5 tahun atau mungkin berkurang lagi baru 2 tahun sudah ada fault. Apalagi kalau fault itu tidak langsung diselesaikan gitu ya sehingga terjadi self discharge dan sebagainya. Jadi kalau off grid sangat sangat bergantung terhadap umur baterai
Dan umur baterai sangat tergantung kepada beban. Itu beban, perhitungan beban yang digunakan oleh misalkan. Baik, Semoga menjawab, Pak. ya. Yang kedua ini apakah ada baterai limit untuk area instalasi proyek? Misal di darat pakai pagar. Bagaimana kalau proyek di atas air, danau, laut, dan sebagainya? Terima kasih. Oke, jadi batas aset ya. Cuma biasanya orang memang menyebutnya baterai limit. Eh, Kalau baterai limit ini memang biasanya kan kalau kita terkoneksi titik interkoneksi PLTS itu kalau berada di panel ya baterai limitnya itu ya panelnya itu, Pak. Jadi atau breaker terakhir gitu ya. Jadi di breaker terakhir itu biasanya pasti ada kalau dia melakukan transaksi perhitungan KWH ya disitulah energi meternya dipasang. Ya, tapi beda cerita kalau eh, koneksinya di apa namanya di jaringan overhead gitu ya. Kan biasanya ada komponen disconnecting switch, eh, light arrestor dan sebagainya. Itu memang titik itu harus di restricted atau terbatas gitu ya. Jadi harus dipagar, ya tidak boleh ada orang yang mengoperasikan atau beraktivitas di situ karena di situ adalah batas asetnya. Sisanya titiknya di mana itu dijelaskan di drawing atau aspek drawing aset tersebut. Baik. Berikutnya dari Pak Kustiadi Raharjo lagi ini. Izin bertanya, apakah TML melayani pembelian PLTS off-grid plus baterai skala kecil? Berapa minimal kapasitas yang bisa dilayani? eh ini skala kecil maksudnya mungkin retail ya Pak ya, perumahan. Iya, Kita retail. kita bisa Ya, Pak. jangan-jangan enggak. Hanya melayani partai besar, partai gurem tidak boleh beli ya. Bisa kok Pak, kita custom pun retail pernah Pak. Sesuai dengan daya langgan dari masing-masing gitu ya. Cuma pasti ada konsultasi, Umumnya berapa? ada apanya. Umumnya gitu. Kalau nggak salah yang off grid itu terakhir 5 kW Pak. 5 kW ya. Saya pernah Banyak 11 itu kW juga pernah. perkebunan-perkebunan kecil di daerah gitu ya. Ya yang kalau Iya, ini paling hanya sedikit supaya marketnya juga juga meluas gitu. iya. Oke, saya catat 5 Udah kWp. ada unit bisnisnya itu Pak. Kalau perlu kontaknya juga nanti saya hubungkan. Siap-siap nanti. Baik, ini ada yang kelewatan Pak Ardiansyah nih. Apa perbedaan PV inverter dan BID inverter? Mungkin baterai inverter kali ya. Di inverter ya. Itu dia. BID inverter. Ya, kalau PV inverter jelas Oh, bidirectional tulisannya. Oh, bidirectional bidirection. inverter. Ya. Iya, Pak. Kalau PV inverter itu adalah istilah lain dari on-grid inverter, setahu saya ya. Jadi dia tidak eh, bidirection. Bidirection itu biasanya setahu saya mungkin koreksi juga Pak kalau saya salah. Itu adalah eh, contohnya baterai inverter karena dia bisa di satu sisi PLTS-nya mengisi ke arah baterai, tapi dalam kondisi tertentu juga baterainya yang harus memberikan energi dan disuplai ke beban. Jadi dia dua arah. Tapi kalau PV inverter dia murni langsung dari PLTS langsung ke inverter tersebut dan langsung ke beban. Bebannya itu entah si baterai tadi yang dicas ataupun langsung terserap ke beban konsumsi listrik pemakaian. Pak Edi, boleh nanya Pak? Oh ya, silakan ya Pak Gunawan Mohon nih. maaf Pak Malik. Itu satu saya Iya, pertanyaannya Pak. belum terjawab tuh Pak. Gimana kalau proyek PLTS-nya di atas air ya? Kalau di waduk mungkin kita tahu, kayak di Cilata mungkin baterai limit itu baterai limit Cilata ya. Tapi kalau misalkan yang di atas danau, dan saya lihat ada juga yang pesan di atas laut. Apa pernah kerja gitu Pak? Di Baterai atas limitnya danau, Pak, Pak. di atas danau. Ya, floater. Baterai limitnya tetap, Pak. Jadi PLTS-nya itu memang apa namanya di atas danau.
Nah, nanti PLTS itu kan pasti akan terkoneksi ke PV inverter. Iya. Gitu ya. Nah, PV inverter ini nih beda-beda nih. Ada yang memang dipasangnya di atas floater, kayak Cirata mungkin karena dia terlalu luas, jadi dia putuskan PV inverternya di floater. Karena kalau enggak kan terlalu banyak kabel DC yang harus ditarik ke sisi danau. Nah, tapi ada juga yang inverternya dipasangnya di di pesisir danau, sehingga kabel DC dari panel surya itu ditarik ke sisi danau tadi. Nah, output dari inverter itu pasti kan sudah listrik AC dan akan terkoneksi ke titik interkoneksi yang biasanya memang di ruang-ruang panel dari pemilik pabrik gitu. Jadi pasti eh, tetap ujung-ujungnya akan terkoneksi ke ruang panel, Pak. Gitu. Kalau yang dimaksud battery limitnya ini adalah batas aset gitu ya. Jadi pasti di panel itu juga. Gitu sih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Malik. Terima kasih Pak Edi. Siap, Ya, sama-sama Pak. baik. Masih ada pertanyaan kah? Oh, ini masih ada nih. Ulama dari Mr. J lagi. Manakah yang lebih aman penggunaannya PLTS off-grid atau on-grid, Pak? Dan mana efisiensinya lebih bagus? Terima kasih. Saat ini menurut saya jelas on grid Pak, karena tadi ya tidak tergantung pada umur baterai. Jadi dan udah banyak banget produk-produk PV inverter on grid secara cost lebih murah, bisa langsung terserap, eh, nggak perlu apa namanya memikirkan umur si baterai. Jadi pasti lebih efisien PLTS on grid. Saya ada yang kelewat itu, Pak. Untuk off grid itu beban induktifnya berapa itu? Karena beberapa teman itu ya yang memasang PLTS komunal itu katanya ada banyak kerusakan kalau sering dipakai beban induktif kayak bor, gerinda dan sebagainya. Nah, kira-kira dari pengalaman TML itu berapa sih untuk yang off grid itu beban induktifnya maksimal? Beban induktif ya, sebetulnya bisa disetting Pak dengan teknologi inverter yang sekarang ya. Itu bisa diatur tuh. Eh, rasio apa disebutnya Cosby-nya lah itu. Itu bisa Ya, Kospi diatur. betul. Itu bisa diatur outputnya. Nah, memang Karena kan khawatir. kalau proses proses DC ke AC beda kan dengan konvensional generator ya yang memang sudah ada Heeh. induktifnya gitu loh. Jadi apakah harus pakai inverter khusus karena inverter yang lama yaitu di beberapa case itu yang kalau di proyek ESM itu PV komunal namanya itu hampir banyak yang rusak itu begitu kalau beban resistif lampu sih tidak masalah tapi kalau kita misalnya bicara pengen untuk dipakai industri kecil atau apa kan kita harus concern terhadap beban induktif ya jadi apakah inverter yang sekarang itu sudah mampu ya meng-create beban apa Ya, istilahnya membatasinya juga gitu. jadi biasanya dalam kita survei juga itu kita akan cek panel terakhir dari si pabrik itu. Nah, kan ada power meternya tuh. Nah, dia setting power faktornya di berapa gitu. Dan kalau sekarang sih kebanyakan yang saya pasang sudah bisa disetting Pak power faktornya berapa gitu. Jadi mengikuti aja eh, apa namanya power faktor yang berlaku gitu ya. Cuma kalau ternyata misalkan ada kasus yang tadi beban-beban itu saya juga kurang tahu tuh ngetriknya nanti harus seperti apa gitu ya. Mungkin itu inverter yang memang biasanya orang custom kan lihat produk di YouTube terus coba pasang ternyata dia tidak punya fitur untuk mengatur power factor gitu sehingga saat dipakai untuk beban-beban pompa air misal atau bor tadi ya ya pasti Apakah berbeda penambahan gitu ya. kapasitor dan sebagainya itu saya udah lama udah nggak terlalu banyak belajar listrik itu akan Iya, menambah keandalan dan sebagainya nggak sejauh ini bagaimana ya sebenarnya kalau grid ke PLN kan memang hampir tidak
Itu urusan induktifnya ada di sisi gridnya ya. Tapi kalau kita bicara case off grid, nah itu barangkali yang harus di riset atau di apalah yang lebih lebih lanjut itu. Karena umumnya banyak masalah itu daerah yang iya. tiri komunal ya. Kalau proyek-proyek kita sekarang jarang sih Pak, jadi membangun yang misal ada penambahan kapasitor bank atau apalah itu ya. Secara elektrikal saya juga mungkin bukan yang desain itu, tapi kebanyakan yang kita beli langsung one set inverter yang bisa men-setting power factor itu. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi nih dari Pak Riko nih. 3 pertanyaan. 1, berapa standar performance rasio PLTS yang normal? 2, capacity factor. 3, peak sun hour PLTS kondisi cerah. Capacity faktor normal tuh apa ya Pak? Ya mungkin ini apa dipakainya ya mungkin ya berapa kapasitasnya barangkali gitu. Normalnya itu dari misalkan tadi 10 MWP tadi itu sebenarnya nominalnya di berapa dia gitu rata-ratanya atau gimana gitu. Dan ini yang pertama performance ratio dulu nih. Performance ratio ya. Ya nih performance ratio. Kalau yang normal sebetulnya di 80-90%, tapi biasanya memang mereka mentoleransi biasanya sampai 77. Karena biasanya yang kita tawarkan itu sebelum kita menawarkan sebuah solusi PLTS, kita akan mendesain dan mensimulasikan dulu. Karena kan sudah ada software-software yang bisa mendesain itu ya. Dan dia real time juga karena kita seperti mensimulasikan instalasi dan dia meminta titik koordinat. Jadi dia akan mensimulasikan data-data dari mungkin lembaga lain ya, seperti apa cuaca, irradiance di situ, kelembapan dan sebagainya. Nah, di situ langsung dapat tuh kira-kira performance rasionya tuh akan berapa gitu ya, dari losses kabel dan sebagainya. Ketika masih di bawah 80, biasanya kita memang akan mengotak-atik gitu kasarnya. Menaikkan kapasitas kah atau mengganti sizing kabel kah dan sebagainya gitu ya. Saya jawab yang jam rata-rata PSA PLTS ya mungkin saya bisa ambil rata-rata sebetulnya kalau di Indonesia peaknya itu di jam 10 sampai jam 2 atau sekitar 4 jam. Tapi di beberapa area seperti NTT atau Papua kadang-kadang lebih lama. Jadi jam 6 tuh belum azan gitu kan atau masih cerah, masih ada orang main bola. Jadi lebih lama tapi ya lebih kering wilayah. Capacity faktor normal ya tadi sih kalau menurut saya pasti perhitungannya lebih ke efisiensi ekonomi ya pasti. Menurut saya di 30% itu masih aman. 30% dari daya langgan dari si pabriknya atau 30% dari apa namanya beban. Jadi benar-benar diukur beban, bukan lihat kapasitas daya langgan aja. Di dalam sehari berapa sih? Karena kan pola operasinya beda ya. Ada pabrik yang memang beroperasi full 24 jam, ada yang dia beroperasi fullnya itu hanya di jam kerja. Nah, berarti kan itu cukup efektif kalau mau meningkatkan dari 30%. Tuh. Atau dia full beroperasi 24 jam, ya beda lagi gitu ya. Karena catatannya PLTS on grid itu kan ya beroperasi hanya di siang hari. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Baik, ini tadi ada tambahan dari Pak Ruli ya, yang dari Pak Mbah Jo tadi, power factor correction yang dimaksud di inverter itu maksudnya pakai kapasitor bank ya. Jadi bukan sebuah kompartemen atau komponen yang terpisah, Pak. Jadi dia memang sudah built-in di situ. Di dalamnya memang sudah ada kapasitor juga yang saya tahu gitu ya, untuk membantu men-setting power factor output keluaran dari
inverternya gitu sih. Jadi bukan kita pasang lagi install kapasitor gitu ya. Tapi dia sudah Tapi ada satu set kapasitornya ya memang ya. ya di dalamnya kalau kita lihat Oh, diagram dari inverternya ya. Cuma saya kan nggak boleh bongkar tuh Pak. Kecuali ada nah, case khusus gitu jadi ya. kan intinya memang harus ada penambahan gitu loh. Tidak hanya yang dari DC itu nggak tahu dipakai. Saya udah lama kali nggak belajar elektronik, jadi kurang paham. Baik, baik. Baik, masih adakah pertanyaan yang lain? Oh, ini ada Mr. J lagi nih. Bedanya inverter jenis PSW sama non PSW. Nah, itu mungkin ada yang ini ya, yang non PSW itu apa itu? Yang konvensional pakai trafo, mungkin transformer sama transformerless ya itu. Oh, ini pure, Pure sine oh, ini wave. pure sine wave ya sama yang Hmm. enggak itu. Nah, ini udah Pastinya mahal yang bisa. pure ya. Iya sih pastinya. Iya. Setahu saya ada yang pure, ada yang modifier ya kalau nggak salah. Iya modified sine wave. Modifier sine wave. Secara penjelasan teknisnya saya juga nggak begitu belajar ya Pak ya. Saya point of view-nya lebih dari sisi pandang project. Yang jelas tadi sudah dikasih bocoran sama Pak Edi lebih mahal yang pure. Eh, yang saya Kalau tahu PLN Kak, sendiri regulasinya gimana? Dia menerima yang non PW kan untuk yang on grid itu. kebanyakan kan pasti sudah yang pure, sudah ya, MPPT dan Hmm. sebagainya gitu Pak ya. Karena kan mungkin yang saya mengerti, saya pahami adalah PLTS itu adalah tergantung cuaca kan. Jadi walaupun dia menghasilkan energi, cuma dia apa namanya nggak stabil gitu. Dan kalau kita menerapkan hal yang eh, seperti itu, eh, naik turun dan sebagainya, pasti kan akan mengganggu grid existingnya itu. Kalau kita ibarat motor gitu ya, kadang dia muternya pelan, kadang dia muternya kenceng gitu kan. Gitu. Jadi akan mengganggu. Apalagi kalau dia udah mah nggak stabil, nggak pure juga gitu kan. Jadi pasti energinya cukup mengganggu. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Atas Halo nama. Pak Edi, ada Pak. Oh, ini ada yang angkat tangan, maaf ini. Pak Elga Akbar, oh, ini banyak Al- pertanyaan. Ini seru ini sore hari ini. Ya, Aduh. silakan, Ya, silakan. terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Edi. Salam. Sehat kabarnya Pak? Ya, Saya Elga Pak, Alhamdulillah. yang ini Pak, sering juga dengan Pak Edi. Mungkin masih ingat ya, waktu itu di situ ini Pak. Ya, Iya, ya. saya mohon izin ya Pak ya. Ini kalau kan judulnya, saya mohon izin nih karena saya juga nanya yang kebelakangan nih Pak, nggak dari tadi saya juga ngamati ini Pak. Ini dari Badan Kejuruan Teknik Fisika ya Pak ya, atau khusus alumni FT saja Pak? Oh, ini BK Teknik Fisika. Ini bebas saja nih umum ini, Pak. Yang ikut Bebas ya Pak ya. Ya kebetulan bebas. saya kan bukan alumni Teknik Fisika Pak. Oh, Cuman iya. memang topiknya relevan gitu ya Iya, dengan iya. bidang pekerjaan saya gitu kan. Di sini ada Pak Gus juga. Pak Gus, halo Pak Gus. Oh iya, mana Pak Eka? Iya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Iya, tadi Pak Gus kalau misalkan TML nggak bisa ngelayanin Pak, mungkin kekecilan mungkin bisa ke saya Pak. Oh, ada promosi ini, Pak. Iya bagi-bagi Pak ya. Bagi-bagi, Nah, iya. kebetulan Tuh, di Bandung juga kan kita sering ini juga sih. Ya mungkin Mas Malik ya, Mas Malik, salam kenal Mas Malik ya. Di sini saya Elga dari Bandung juga, kita satu kota nih. Apa namanya, Kenal Mas. ketemu di forum ini ya. Mungkin kalau dari sisi pengalaman Mas Malik sudah ini ya tadi dari presentasinya dan juga dari tanya jawabnya tadi cukup ini ya membuka insight saya ya. Cuman di sini ada beberapa hal nih Mas yang ingin saya tanyakan nih.
Yang pertama nih Mas, tadi sempat dibahas ini ya, IV curve tester ya. Itu tambahan kan untuk apa namanya di dalam sistem PLTS itu. Nah, itu apakah sebenarnya kalau untuk brand-brand inverter atau monitoring sistem energi meter yang sekarang, let's say yang tier 1 lah, yang Huawei, Sungrow, Road gitu-gitu, apakah sudah ada Mas ini sebenarnya sudah include di dalam produknya mereka gitu? Itu mungkin dijawab dulu Mas. Iya, terima kasih Mas Helga. Mungkin kalau protectionnya sudah ada, tapi kan biasanya pemeriksaan itu kita lakukan sebelum terkoneksi ke inverter. Oke, berarti sebelum terkonek ya. Jadi sebelum Ya, pemasangan komisioning ya, sebelum justru sebelum itu. sebelum terkoneksi ke inverter itu, apakah dijamin IV curve itu instalasinya sudah proper gitu kan? Karena kalau menggunakan IV itu sebetulnya kita bisa langsung tahu kan ada gangguan atau tidak, gitu ya. Ada loss atau tidak, ada gangguan ground atau tidak, gitu. Dan kita bisa langsung menemukan masalahnya. Sementara kalau di inverter kita punya Oke, resiko siap. inverternya rusak gitu. Oke, Gitu. betul. Siap. Berarti ini anu baru nih berarti mahal nggak Mas kira-kira harganya IV curve tester itu Mas? Atau seharga inverternya itu? Aduh. Iya, relatif sih Mas. Ada yang mahal, ada yang cuma Tergantung ini ya, ininya pakai ya. hand itu tergantung range-nya juga. Kalau skala besar kadang-kadang dia perlu range yang sampai 1500 volt. Tapi ada juga yang range-nya sampai 1000 volt aja. Ya, dan bisa dibawa Oke. tangan gitu kan. Karena dia langsung memeriksa juga sih Mas dengan irradiance yang diterima sensornya itu berapa, outputnya berapa gitu kan. Kita langsung dapat profilnya. Walaupun belum menjadi Oke. prosedur pre-commissioning dan commissioning di semua proyek ya Mas. Tapi dengan adanya teknologi itu saya kira cukup memberikan apa ya? Membantu ya. Iya, cukup memberikan nilai tambah dari proses quality control LTS gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Malik. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan di sini Mas Malik dari IBC ya. Tadi mungkin sempat dibahas juga. Mungkin mungkin bisa diperjelas lagi Mas. Pembagian skop developer dengan EPC nih. Memang kan kita dengar ada developer besar, juga ada EPC besar gitulah. Nah, di sini skop yang paling utamanya kan tadi sempat disampaikan dalam presentasi bahwa memang kalau developer itu tugasnya dia menyediakan funding ya, financing untuk skema finansial yang fleksibel kepada pelanggan gitu kan. Misalkan dia mau leasing atau sebagainya gitu kan. Cuman di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah resiko dari financing itu sendiri apakah sepenuhnya ditanggung oleh developer atau di sini EPC juga ikut terlibat gitu Mas? Tadi kan juga sempat dibahas ada deflection liability period gitu-gitu, ada masalah garansi dan sebagainya. Nah, sepengalamannya TML nih ketika dengan project dengan developer gitu, apakah ada pembagian resiko juga gitu ketika dalam sampai jangka waktu ONM-nya atau misalkan itu masa periode operationnya dari EPC juga ikut bertanggung jawab atas asetnya seperti itu sih Mas. Mungkin silakan dijawab. Iya, kalau tanggung jawab aset selama durasinya itu sebetulnya tanggung jawab developernya Mas, karena dia yang berkontrak dengan Oke. pemilik usernya kan. Yang kita jamin hanya tadi selama masa konstruksi aja. Dan selama beroperasi kita bisa memberikan efek liability period berapa lama gitu ya. Resiko-resiko di luar itu sebenarnya ditanggung sama developernya. Makanya sebetulnya saya rasa kalau dari sudut pandang developer, mereka sangat bergantung pada performance ratio. Karena itu akan mempengaruhi transaksi mereka gitu kan. Performance ratio itu jangan Ya, sampai betul. performance ratio itu jauh berbeda dengan apa yang dulu disimulasikan, karena perjanjian antara developer dengan user pasti bergantung dengan simulasi performance ratio PLTS yang akan dipasang, entah kapasitasnya, performanya, dan ya kondisi-kondisi lainnya di sana itu sangat bergantung dari sisi performance ratio.
Yang kedua ya level protection tadi, Mas. Jangan sampai ketika ada gangguan harus ada orang ke sana untuk nyalain gitu kan. Sehingga biasanya breaker-breaker Oh, oke. di PLTS itu sudah dipasang entah relay under voltage strip ya ataupun eh, apa namanya ACB yang bisa on off sesuai dengan kondisi gridnya gitu ya. Oke, berarti memang sepenuhnya ini cover oleh developer ya, karena itu proyeknya mereka gitu kan ya. Tuh. Cuman di sini pernah nggak Mas ngalamin kasus apa yang disimulasikan atau yang dirancang oleh developer itu berbeda. Ternyata apa yang desain atau yang dirancang oleh EPC gitu. Jadi developer nih udah ngitung nih bahwa potensi di site ini nanti akan menghasilkan sekian megawatt hour per tahun gitu kan, dengan performance ratio sekian, P50-nya sekian. Ternyata ketika EPC yang menjalankan, ini nggak mungkin segini. Ini karena banyak shading lah, atau nanti soilingnya tebel lah, atau seperti apa. Itu pernah kejadian nggak Mas seperti itu? eh saya kira itu eh parah banget sih Mas kalau sampai kayak gitu. Istilahnya performance ratio itu harus sudah kita tahu sejak awal sebelum Oke, oke. kontrak. Jadi seharusnya kalau jangan sampai kita berkontrak nggak tahu apa yang dijamin gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, jadi ketika terjadi penurunan performance rasio itu adalah hal-hal di luar engineering design itu. Contohnya tadi pabrik keramik. Karena simulation PV itu pasti hanya mensimulasikan kondisi lingkungan yang dia dapat entah dari dia dari satelit atau Google Earth dan sebagainya atau data-data lainnya yang memang dia kumpulkan di software itu. Tapi pabrik itu beroperasi untuk apa kan kita nggak tahu. Software itu pasti nggak tahu. Nah itu lebih ke mempengaruhi apa namanya aktivitas operation maintenance apa yang harus dilakukan untuk menjaga performanya itu Performance ratio. tetap di batas yang sesuai dulu kita tawarkan. Itu karena kalau dalam seminggu sekali itu apa namanya PLTS tertutup ya gimana mau eh, gimana memproduksi sesuai yang kita desain dulu gitu. Atau jangan-jangan dari luar Mas. Misal dia pabrik yang berdekatan dengan PLTU. Artinya kan debunya itu bukan dari pabrik dia gitu. Iya. Nggak bisa dikontrol tuh. Itu Itu case-case seperti itu technically pernah. membersihkan gimana, Mas? Mungkin ya kita kan awam itu. Membersihkan debu itu apa memang harus dilap satu-satu gitu atau ada semacam kayak wiper mobil atau apa? Saya nggak ngerti itu. Pengen Terus pengen terang tahu aja. terus terang memang harus dilap satu-satu. Jadi Oh, walaupun sudah ada robot-robot gitu ya yang sudah di tapi 2 mega gitu satu-satu gitu ya iya lumayan juga ya. Hmm. karena kalau mengandalkan air hujan aja eh, Hmm. jadi kan panel surya itu sistemnya dia frame frame gitu Pak ya. Jadi Hmm. ada beda ketinggian antara eh, kaca selnya dengan frame dari panel suryanya. Oh, Jadi nggak flat gitu Pak ya? Iya iya, I eh, see. kelihatannya sih bersih dari atas, ternyata debunya menumpuk di sisi terbawahnya. Nah, ketika menumpuk di sisi terbawahnya, panel surya itu kan sebenarnya dia rangkaian sel yang disusun gitu ya. Tetap aja menghalangi walaupun eh, tertutup Kalau debu apa gitu. nggak ada teknologi apa di spray gitu, mungkin ya pakai semprotan gitu barangkali. Semprotan itu ya bergunanya di Eh, tadi aja Pak, untuk membersihkan bagian-bagian atasnya. Sehingga kan air itu tetap akan mengalir ke bawah dan menutupi frame sisi bawah. Sehingga kalau ada manusia yang bisa apa namanya mengelap itu gitu ya, mengangkat kotoran yang terkumpul di bawah itu tuh lebih baik pasti performanya. Interesting. ya. Pak Gus, kebetulan saya juga pernah bikin itu Pak Gus, automatic cleaning untuk PV ya Pak. Cuman memang baru skala kecil sih, baru 2 panel gitu. Nanti ada wiper yang seperti ini. Monggo nanti bisa diskusi Nanti gitu. kapan-kapan kita diskusi. Iya, Oke. mantap ini diskusinya. Monggo Pak Edi kalau mau di Baik, close. Kalau udah. Selanjutnya oke. mungkin saya lanjut pertanyaannya Pak, belum selesai tadi Oh, belum selesai, masih dari ada. Oh ya. ya sedikit Mas, berarti kalau kayak gitu apa namanya, ketika developer itu menawarkan performance ratio atau ini ke
ke klien gitu ya. Itu juga melibatkan EPC juga ya untuk merancangnya. Mas Malik, Sebaiknya ya. seperti itu. Cuma saya nggak bisa memaksakan setiap Enggak, developer. selama ini pengalamannya Mas Malik gitu, apakah ikut dilibatkan oleh tim developer gitu? Iya, Mas. Karena ketika developer Iya. itu open tender, pasti kita sistem yang kita tawarkan kita lampirkan performanya berapa. Oke, siap. Terus dua lagi deh. Boleh ya Pak Edi ya? Oh ya, ya silakan. Terkait ini Pak, Mas, microinverter nih, sebenarnya seberapa efektif sih microinverter ini dibandingkan dengan string atau centralized inverter itu sendiri? Kalau boleh share insight-nya Mas. Kadang ada yang banyak yang pakai microinverter, terutama yang residensial yang kecil-kecil gitu ya. Iya, saya kira tergantung jenis atap di rumahnya, Pak. Mhm. Jadi kadang ada atap yang memang dia punya dua orientasi doang kan, atau Iya, iya. satu orientasi aja. Gitu kan. Nah, microinverter akan efektif ketika memang panel surya itu dipasang di multi orientasi. Jadi tidak hanya menghadap ke Oh, utara, tapi juga ke timur barat mungkin gitu ya. Karena dia ketika satu modul atau satu panel surya terganggu, produksinya terganggunya hanya di satu modul itu aja. Sementara kalau string inverter, ya satu satu string terganggu, gitu. semuanya terganggu. Gitu. Oke. Satu string terganggu lah gitu. Sementara kalau mikro itu kan dia seperti memparalelkan gitu ya. Ya. Panel surya yang multi orientasi gitu, sehingga itu spesifik case gitu ya untuk microinverter, dan memang cenderung banyak digunakan di residensial gitu sih. Ya. Microinverter. Berarti tapi kalau dari sisi, oke lah, kalau dari sisi budget pasti lebih mahal ya cost-nya ya, karena kan dia pasang satu-satu kan inverternya di setiap modulnya kan. Nah, tapi kalau dari sisi safety nih Mas, mungkin ya Mas ya, kan dia kan berarti narik dari atas itu udah bentuk AC kan. Nah itu dibandingkan DC itu lebih efektif atau lebih aman yang mana Mas? Kalau dari anunya Mas Malik nih. Nah itu kadang-kadang karena sudah mikro, orang lupa naruh proteksi di atas, Mas. Kalau Oke. itu, jadi tetap sih kalau kita kadang menawarkan, kan udah AC, udah AC kan. Iya. Jadi dia langsung koneksiin ke breaker gitu kan. Nah, padahal seharusnya sebelum ditarik ke bawah tetap sebaiknya ada breaker di apa namanya di atas untuk tarik ke bawah. Kalau udah kondisi seperti itu sama aja Mas, bahkan mungkin bisa lebih safe karena dia kabelnya udah kabel AC gitu. Oh, lebih safe ya justru ya kalau dia udah AC ya. Ya asal tadi jangan lupa dikasih breaker Jangan dulu lupa gitu. breaker di atas juga ya. Oke. sama Enggak. sama sama dicek ya level protection yang DC-nya justru karena apa namanya kadangkala string inverter itu memang dia punya proteksi fuse atau short circuit, itu keunggulannya gitu ya. Tapi bisa jadi micro inverter kan enggak, cuma kan dia berapa sih, karena dia terkondisi kan satu modul satu voltasenya modul rendah betul. gitu kan, jadi enggak tinggi. Oke. Siap. Satu lagi mungkin Mas. Kalau pakai zero export tuh, apa bener sih nggak perlu ngurus izin SLO segala macam kalau dia udah zero export? Bener nggak tuh? Saya pernah dengar kayak gitu. Ketika udah PLN-nya ribet nih, udah pakai zero export aja. Aduh, kalau saya sih selalu menyarankan tetap lapor lah minimal, Pak. Oh, tetap lapor ya. Ini kan Iya, Pak, Mas. karena ada orang PLN kayaknya, Pak. Oh iya, maaf Pak. Maaf, Pak. Kita Iya, kan Pak. IPC Jadi cenderung menyarankan tetaplah laporan, tapi ya. istilahnya mungkin bukan tidak perlu izin-izin, tapi tidak perlu mengganti KWH meter menjadi ekspor impor karena dia udah zero ekspor, Pak. Ya. Sementara kadangkala kendalanya itu bukan masalah PLN menghambat atau gimana, karena mereka punya prosedur pengadaan KWH meter ekspor impor berdasarkan rayon masing-masing. Kalau rayonnya cepet, ya langsung ada KWH meter ekspor impornya, ya bagus gitu kan. Tapi kan ada Iya, beberapa rayon iya, yang Mas. mungkin
sulit untuk melakukan pengadaan KWH meter ekspor-impor itu, sehingga kadang-kadang solusinya adalah sambil menunggu KWH meter ekspor-impor itu Oh, oke. dipasanglah zero ekspor. Oke, siap. Berarti itu temporary aja ya, sambil nunggu izinnya keluar dan KWH exim-nya jadi gitu. Sementara pakai zero ekspor dulu supaya bisa kepake nih PLTS-nya gitu ya, Mas. Ya, kadang-kala praktiknya seperti itu. Ya, mohon maaf nih Pak, saya lupa nih kalau ada PLTS di sini. Ya, soalnya pengalaman juga, Mas. Ini saya ngurus izin ya. Ya, ini curhat aja dari bulan September kemarin ini baru keluar tadi pagi nih. Jadi udah 5 bulanan ngurus izin SLO dan ininya untuk pemasangan PLTS ya. Dan itu pun belum ada KWA exim-nya, masih nunggu lagi gitu. Itu baru keluar dari UID yang di Jawa Barat ini. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau saya panjang ininya pertanyaannya, Baik. Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Waktunya juga nih Siap, pas terima kasih Pak. 17.30 gitu ya. Kita akhiri ini acara sore hari ini. Atas nama Bika Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Malik Astar. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah meramaikan nih Mbak Jo, Mbak Kurciati Raharjo, Mas Elga Akbar, dan lain-lain nih. Suasana sangat ini. Ya, Ini sore. yang ingin Banyak ditanyakan ini inspiratif. Iya. banyak insight yang bisa kita dapatkan. Baik, kita akhiri ya. Kita lanjut lagi Kamis ya, nanti ya Kamis sore. Ini tentang terminal automation nih dari Pertamina Patraniaga. Yang tertarik silakan lihat web Temu Maya ya. Soalnya nih yang ngirim WA-nya nih sering kena ini ban ini sudah ini gara-gara ini ada pilpres ini sangat ketat ini. Kalau mengirim pesan yang sama berkali-kali ya ini dianggap ini spam, langsung diblok aja itu. Seru. Ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, tetap termat dengan protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan selalu sehat, penuh semangat dimanapun berada. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Matur Bapak Ibu nuwun. semuanya.